Ya, ini merupakan tata cara pelaporan SPT tahunan melalui e-filing dengan 1770 formulir 1770S. Apa itu e-filing? E-filing itu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet dengan website www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Mengapa harus e-filing? Kita harus e-filing agar kita bisa melaporkan SPT tahunan di mana saja dan kapan saja, tidak perlu datang ke kantor pajak yang biasanya di akhir masa pelaporan dipenuhi oleh wajib pajak. Jenis layanan e-filing. Di sini ada SPT secara online dan upload e-SPT. SPT secara online dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan OP 1770SS, itu untuk penghasilan yang di bawah 60 juta setahun brutonya, kemudian penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Untuk SPT tahunan OP yang 1770S, itu dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilannya dalam negeri dan dikenakan PPh final dan atau bersifat tidak final. Untuk yang upload i-SPT, SPT tahunan OP 1770 ini dari pekerja bebas atau usahawan, biasanya untuk yang melakukan pembayaran PP 23, dari satu atau lebih dari pemberi kerja juga dimasukkan ke sini, dikenakan PPh final dan atau bersifat tidak final dalam negeri lainnya atau luar negeri, dan SPT tahunan Badan 1771. Jadi di sini yang menggunakan upload di SPT itu ada dua, yang mengisi secara online ada dua, 1770SS dan 1770S, dan yang diupload 1770 dan 1771. Adapun pengisian e-filing secara e-form, di sini bisa untuk WP OP 1770S, OP 1770, dan SPT tahunan Badan 1771. Untuk menu tampilan yang akan muncul ketika kita melakukan e-filing, jika kita menggunakan mobile phone atau handphone, bisa yang dilihat yang sebelah kiri. Jika menggunakan PC atau notebook, bisa dilihat yang sebelah kanan. 3 hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan pelaporan secara e-filing, yakni siapkan NPWP, e-fin, dan akun DJP online. Untuk akun DJP online, wajib pajak mengajukan langsung ke KPP, kemudian KPP menerbitkan e-fin kepada WP. Proses aktivasi e-fin tersebut adalah 1 hari kerja. Jika wajib pajak sudah memiliki e-fin yang aktif, silahkan langsung mendaftarkan akunnya di www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Kemudian link aktivasi nanti akan dikirim melalui email wajib pajak yang terdaftar. Klik link tersebut untuk mengaktifkan akun DJP online-nya. Nah, akun DJP online yang sudah dibuat, sudah bisa dilakukan untuk melakukan pelaporan secara e-filing. Tata cara e-filing. Yang pertama, wajib pajak harus memiliki akun DJP online. Kemudian, pilih layanan e-filing pada menu lapor.
kemudian buat SPT, ambil dan isi kode verifikasi, kirim SPT-nya, bukti penerimaan elektronik nanti akan dikirim ke email wajib pajak. Nah, berikut adalah bukti tanda terima jika sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Untuk lebih detailnya, cara aktivasi e-fin WP orang pribadi bisa dilihat di slide. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP terdekat atau WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan oleh pihak lain. WP mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-fin. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP bagi wajib pajak warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing. Kemudian fotokopi NPWP dan atau surat keterangan terdaftar. Berikut panduan e-filing. Panduan daftar akun DJP online ini akan dijelaskan secara rinci. Di sini kita pertama membuka situs akun DJP online, yakni www.pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Kemudian klik login, kemudian klik belum registrasi untuk WP yang belum melakukan registrasi akun. Di sana nanti ada kolom NPWP, kolom e-fin, dan kode keamanan. Silakan diisi sesuai NPWP yang terdaftar, e-fin yang telah diberikan oleh KPP, dan masukkan kode keamanan yang muncul di layar PC Anda. Kemudian submit. Kemudian siapkan dokumen pendukung berupa bukti potong, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, dan yang lainnya. Sama seperti tadi, buka www.pajak.go.id, pilih login, masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang telah dibuat tadi, klik login. Pilih menu lapor, pilih layanan e-filing, pilih buat SPT, ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan, isi SPT mengikuti panduan yang ada. Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT untuk mengirim SPT tersebut. Ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi ini akan dikirim melalui email wajib pajak. Atau jika nomor handphone wajib pajak telah didaftarkan, kode OTP tersebut bisa dikirim melalui nomor handphone. Masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT. Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik selesai, dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu Submit SPT. Jika Anda memilih untuk upload iSPT, sama langkahnya, perbedaan hanya di menu ikuti panduan yang berbentuk pertanyaan, lalu pilih upload SPT, klik browse file CSV yang telah dibuat. Anda juga dapat mengupload lampiran berupa PDF bila ada. Upload SPT Anda, ketik Start Upload, klik tombol OK pada waktu muncul info bahwa proses upload telah selesai. Cek kolom status pengiriman, pastikan statusnya siap kirim. Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. BPE dikirim ke email wajib pajak. Simulasi pengisian. Penting untuk diperhatikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa siapkan dulu sebelum melakukan pengisian SPT dokumen pendukung seperti bukti pemotongan pajak. Ini biasanya diberikan oleh bendahara 1721A1 atau 1721A2. Kemudian daftar penghasilan, kemudian daftar harta dan utang, kemudian daftar tanggungan keluarga, dan dokumen terkait lainnya.
simulasi e-filing menggunakan formulir 1770 SS. Kita bisa lihat di slide, loginnya sama, menggunakan nomor NPWP, kata sandi yang telah dibuat, dan kode verifikasi. Kemudian nanti di layar akan muncul e-filing, kita pilih e-filing. Kemudian pilih buat SPT. Ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh aplikasi pajak. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Iya. Nanti akan muncul SPT 1770 SS yang siap untuk diklik. Pada layar akan muncul tampilan 1770 SS. Seperti yang ada di slide, tahun pajak diisi tahun pajak sesuai bukti potong yang telah diberikan oleh bendahara. Status SPT normal, jika itu SPT yang pertama dibuat, bukan pembetulan. Kemudian klik berikutnya. Isi bagian A pajak penghasilan. Untuk contoh pegawai negeri, masukkan data sesuai formulir 1721A2 yang diberikan oleh bendahara. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya bisa dilihat di bukti potong yang dibeli 1721A2-nya. Pengurangan juga bisa dilihat dalam bukti potongnya. Untuk penghasilan tidak kena pajak, bisa dipilih penghasilan kena pajak, dan lain-lain. Ini nanti otomatis dia mengisi sendiri. Untuk jadi perhatian, ketika kita pegawai negeri atau pegawai yang telah dipotong pajaknya oleh bendahara, untuk dipastikan di dalam angka nomor 7 itu harus nihil. Jika masih ada kurang bayar, mungkin bisa dikoreksi untuk jumlah pajak yang terutang itu sesuai dengan bukti potong atau belum. Isi bagian B pajak penghasilan. Misal, mendapat hadiah undian 1 juta telah dipotong PH final 25% dan menerima warisan dikecualikan dari objek 2 juta. Maka di sini akan diinput di kolom B, penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak, nomor 8, dasar pengenakan pajak penghasilan bruto atau pengajak penghasilan final sebesar 1 juta karena yang mendapat hadiah undian sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pajak penghasilan final terutangnya, yakni 25% tadi 250.000 dimasukkan di kolom 9, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yang menerima warisan tadi 2 juta dimasukkan di kolom 10. Klik berikutnya. Isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Misal, wajib pajak memiliki harta motor Honda Vario sebesar 15 juta rupiah, kalung emas 3 juta rupiah, perabot rumah senilai 7 juta rupiah, dan kewajiban atau utang yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar 12 juta rupiah. Maka data ini akan dimasukkan ke kolom C, daftar harta dan kewajiban. Angka 11 untuk harta bisa ditotal 15 juta ditambah 3 juta, ditambah 7 juta, sehingga muncul angka 25 juta. Untuk jumlah kewajiban atau utang, merupakan sisa kredit motor sebesar 12 juta dimasukkan di angka 12 sebesar 12 juta. Kemudian klik berikutnya, isi bagian D pernyataan, bisa diklik setuju. Akan muncul layar seperti yang ada di slide.
Kemudian silahkan klik kode verifikasi di sini. Kemudian nanti akan muncul pop-up berupa kode verifikasi akan dikirim kemana. Silahkan bisa dipilih untuk email atau nomor handphone. Kemudian klik kirim. Kemudian silahkan cek email Anda. Akan ada email dari evilink@pajak.go.id. Kemudian kode verifikasi tersebut silahkan dipindahkan atau di-copy dan dipaste di kolom yang ada di bawah tulisan di sini. Kemudian bisa dilanjutkan kirim SPT. Setelah selesai, akan muncul bukti penerimaan elektronik yang akan dikirimkan ke email Anda. Bentuknya seperti yang ada di slide ini. Kemudian kita lanjutkan untuk simulasi pengisian e-filing menggunakan formulir 1770S. Langkahnya mirip dengan simulasi e-filing 1770SS, namun di sini perbedaannya adalah di pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita isi tidak. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, yakni Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Di sini ada dua pilihan. Bisa dipilih antara bentuk formulir dan bentuk panduan. Jika wajib pajak merupakan wajib pajak baru yang memulai untuk mengisi e-filing, kami sarankan untuk menggunakan dengan bantuan. Akan muncul layar seperti di slide, data formulir, tahun pajak kita isi sesuai tahun pajak yang akan di-input, kemudian status SPT kita isi normal, jika itu pengisian SPT yang pertama, bukan pembetulan, kemudian klik langkah berikutnya. Di langkah kedua, akan muncul kolom daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini wajib diisi sesuai bukti potong yang diberikan bendahara 1721A1 atau 1721A2. Kita bisa klik tambah. Nanti akan muncul seperti yang ada di slide. Jenis pajak kita isi pasal 21. NPWP pemotong atau pemungut pajak kita bisa isikan NPWP dari pemberi kerja kita, instansi kita. Kemudian kita klik tab mungkin. Nanti akan muncul otomatis nama pemotong atau pemungut pajaknya. Kemudian kita bisa isi nomor bukti pemotongan atau pemungutan, letaknya di atas bukti potong. Kemudian tanggal bukti pemotongan atau pemungutan juga bisa dilihat di bukti potong paling bawah. Dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut ada di bukti potong juga. Kemudian simpan. Akan muncul otomatis sesuai layar di slide Anda. Seperti ini. PPh yang dipotong dipungut 5.246.800. Kemudian klik langkah berikutnya. Nah, untuk langkah ketiga, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bisa dilihat juga dari bukti potong yang diberikan bendahara. Untuk langkah keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika ada, silakan isi ya. Berupa bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan pengalihan harta, atau penghasilan lain. Jika tidak, isi tidak. Kemudian langkah berikutnya. Di langkah kelima,
Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Bisa diisi ya atau tidak sesuai isian Anda. Kemudian langkah berikutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika Anda memiliki, bisa diisi. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final di langkah ketujuh ini? Jika Anda memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final, silakan diisi sumber jenis penghasilannya apa, berapa DPP atau penghasilan brutonya, kemudian PPh terutangnya yang dipotong berapa secara final. Kemudian langkah berikutnya, di langkah ke-8, merupakan pertanyaan tentang harta. Jika Anda memiliki harta yang ada di tahun 2019 atau tahun sebelumnya, silahkan klik harta pada SPT tahun lalu untuk menarik data harta yang ada di SPT tahun lalu. Jika ingin menambahkan harta yang baru, silahkan klik tambah. Di sini nanti akan muncul pop-up untuk harta baru atau new asset. Kode harta otomatis dari sistem nanti tinggal dipilih seperti uang tunai, sepeda motor, mobil, rumah, dan seterusnya. Nama harta bisa diisi merek dari harta tersebut, tahun perolehan kapan motor tersebut dibeli, harga perolehan, berapa nominal yang diperoleh ketika membeli motor tersebut, keterangan bisa diisi plat nomor atau nomor BPKB. Kemudian simpan. Kemudian langkah berikutnya. Anda memiliki hutang. Jika Anda memiliki hutang di tahun lalu atau di SPT yang tahun lalu, bisa kita tarik menggunakan hutang pada SPT tahun lalu. Jika misalnya ada hutang yang baru, silakan klik tambah. Hutang di sini bisa diklik otomatis. Ada 101, yakni utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Nama pemberi pinjaman diisi nama bank atau bukan bank tadi. Alamatnya di mana, tahun peminjamannya kapan, dan jumlahnya ini merupakan sisa utang berjalan pada tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian klik simpan. Kemudian langkah berikutnya, di langkah ke-10 merupakan isian tanggungan sesuai kartu keluarga. Jika tahun lalu telah diisi tanggungan, maka bisa ditarik menggunakan tanggungan pada SPT tahun lalu. Jika ada penambahan, silahkan klik tambah. Akan muncul pop-up untuk pengisiannya, yakni nama, nomor induk KTP, hubungan keluarganya, pekerjaannya, kemudian simpan. Akan muncul seperti di layar slide. Kemudian klik langkah berikutnya. Langkah ke-11 merupakan pertanyaan mengenai zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib. Jika tidak ada, klik tidak atau langkah berikutnya. Langkah ke-12 merupakan status kewajiban perpajakan suami istri. Jika status kewajiban kawin, maka diisi seperti di slide kawin. Untuk KK, status kewajiban perpajakan suami istrinya ini nanti bisa dipilih otomatis dari sistem. Penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan juga nanti bisa dipilih otomatis dari sistem. Langkah berikutnya. Langkah ke-13 merupakan pertanyaan mengenai pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri. Jika tidak ada, klik tidak. Langkah berikutnya.
Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Apakah Anda sudah membayar SPT PPh pasal 25 hanya pokok pajak? Jika tidak atau tidak melakukan pembayaran ini, silahkan kosongkan dan langkah berikutnya. Nah, nanti akan muncul di langkah ke-15 sesuai data isian yang telah dilakukan tadi. Jumlah penghasilan neto sebesar ini. Jumlah PTKP-nya sebesar ini. Dan lain-lain ini otomatis dihitung oleh sistem. Pastikan juga untuk kita nihil. Langkah berikutnya, di langkah ke-16 ini, proses kurang atau lebih bayar bisa di skip langsung ke langkah berikutnya. Pilih setuju atau agree. Kemudian klik langkah berikutnya. Sama seperti tadi, cara untuk melakukan pengambilan kode verifikasi akan muncul di layar Anda seperti di slide ini. Silakan ambil kode verifikasi, klik di sini. Akan muncul pop-up kode verifikasi akan dikirim kemana, bisa melalui email atau nomor handphone yang telah didaftarkan di akun DJP online. Kemudian klik OK. Kemudian silakan cek email. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui email. Silakan copy paste dimasukkan kode verifikasi di sini. Setelah itu silakan kirim SPT-nya. Akan muncul bukti potong secara elektronik seperti di slide ini. Artinya SPT Anda telah berhasil dilaporkan. Gunakan e-filing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Sekian tutorial melakukan pelaporan SPT secara e-filing dengan formulir 1770S dan 1770SS. Terima kasih.